di sehari-hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini membawa keberkahan untuk kita semua gitu ya. Dan jangan lupa kita juga selalu mengucapkan segala puji em, segala pujian bagi Allah gitu ya yang sudah mengizinkan kita hari ini untuk hadir gitu ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua gitu ya. Dan nikmat kesehatan yang lainnya, nikmat fisik juga termasuk adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Nikmat kesejahteraan, gitu ya. Kita masih bisa makan, masih bisa menikmati fasilitas hidup, gitu ya. Rumah yang nyaman, gitu ya. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Tak lupa juga untuk bersolawat pada junjungan kita, gitu ya. Nabi kita, tun tauladan kita, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, mudah-mudahan salawat itu sampai kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada para tabiinnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya di sini. Alhamdulillah hari ini sore hari ini sudah ada 15 ya, 15 orang tergabung, 16 orang tergabung ya, termasuk saya sendiri begitu ya. Ya, perkenalkan saya Ayah Zahid selaku moderator hari ini, begitu ya. Ya, dan insya Allah kita akan kedatangan tamu Ustadz Abu Zaki. Beliau adalah founder Saung Tawaruf, gitu ya. Beliau juga adalah narasumber dari PRMM, gitu ya. Beliau tinggal di Ciawi Tali, Kota Cimahi, gitu ya. Nah, apa yang akan disampaikan oleh beliau? Beliau akan menyampaikan tentang bagaimana pendidikan anak yang tentu berkaitan dengan akidah, gitu ya. Bagaimana penanaman akidah kepada anak-anak, gitu ya. Dan sebelum jauh ke sana, saya ingin memperkenalkan, gitu ya, memperkenalkan YouTube, gitu ya. Kita, nah, ini ada keluarga cerdas ya. Nah, sudah muncul belum ya? Sudah ya, sudah muncul. Nah, ini ada YouTube keluarga cerdas. Logonya seperti ini, seperti bentuk rumah. Di Kelihatan. atas atapnya ada bentuk love, gitu ya. Artinya dipenuhi dengan Sebenarnya cinta dan ada orang tua, begitu ya. Ada orang tua, ada itu anak, nggak gitu boleh. ya. Tadi Nah, kan iya, tapi ini kakak mau keluarga kakak cerdas mau itu apa sih, gitu ya? Keluarga cerdas adalah sebuah ruang ilmu, tempat belajar dan berbagi untuk membersamai para papa dan mama muda dalam menjalani peran sebagai orang tua agar tetap bahagia dan nyaman. Nah, terbentuknya keluarga cerdas terlahir dari sebuah kesadaran tentang pentingnya memahami peran orang tua di kehidupan anak. Jadi banyak papa dan mama muda di luar sana yang merasa bingung gitu ya. Menjadi orang tua kebetulan gitu ya. Kebetulan jadi orang tua gitu ya. Tapi masih bingung gitu mau ngapain gitu ya. Jadi orang tua ini kehilangan makna pengasuhan dan tidak berdaya saat membersamai anak-anaknya gitu ya. Tidak berdaya, stres gitu ya, depresi, nggak tahu anaknya harus diapain gitu ya. Ya udahlah, anak-anaknya ya ya mengalir seperti air aja lah gitu ya. Nah, ini yang bisa bagi sebagian kebanyakan gitu ya, kebanyakan keluarga di Indonesia. Nah, keluarga cerdas ini hadir di hadapan masyarakat untuk saling menguatkan gitu ya. Jadi kita bikin webinar, kita bikin pertemuan ya untuk saling menguatkan, saling sharing pengalaman begitu ya. Menyadari peran serta kembali kepada fitrah keayahan dan kebundaan. Jadi kita harus kembali bahwa kita ini seorang ayah yang sudah diinstal begitu ya di dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya baik kepada ibunya begitu ya. Allah dengan hadirnya anak, Allah sudah menjamin bahwa kita mampu dan kita punya potensi untuk menjadi seorang ayah maupun seorang bunda begitu ya yang sesungguhnya.
Dikatakan dalam Islam bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban orang tua kepada anak yang tidak bisa digantikan oleh siapapun ya. Walaupun misalkan dititipin ke kober gitu ya, ataupun dititipin ke TK, titipin ke sekolah gitu ya. Semua kewajiban tentang anak itu digantikan oleh orang lain, termasuk oleh guru gitu ya. Guru itu hanya pendamping begitu ya, pendamping untuk mendidik anak-anak kita, tapi tanggung jawab sesungguhnya ada pada diri orang tua. Nah, jangan lupa kita follow IG Keluarga Cerdas di instagram.com underscore keluarga cerdas underscore gitu ya. Di sana banyak informasi tentang bagaimana cara mendidik anak gitu ya, terus kegiatan keluarga cerdas gitu dan sebagainya. Dan di sini juga kita menghadirkan banyak video. Ada video kenali dirimu, kenali potensimu menjadi pribadi yang bahagia. Ada juga ngapel, ngabedah film gitu ya. Sore istri dari masa depan gitu ya, oleh Ibu Miriam. Ini juga ada rekaman webinar juga begitu ya. Eh, ngobrol pakai Al-Hadi. Nah, ada juga webinar yang berjudul podcast psikologi. Dulu ayah gue ada tapi terasa asing. Sekarang gue mau jadi ayah yang dekat dan ingat. Dan masuk webinar-webinar lainnya gitu ya. Ada ada obrolan anak-anak muda gitu ya. Gen Z kayaknya semua hal bikin stres gitu ya. Baik itu mungkin saja cukup informasi tentang keluarga cerdas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Anu, cuci tanganmu, yuk yuk kita anu. Cuci Ya, tanganmu, Waalaikumsalam. cuci tanganmu. Suara Waalaikumsalam. Bapak Gimana? kenapa? Ya, kabarnya gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Maaf Alhamdulillah. agak Ya, nggak jemput apa-apa dulu Ustaz. anak. Ya, ini Alhamdulillah kita sudah kehadiran para peserta banyak ya Ustaz, 23 orang termasuk admin begitu ya. Insya Allah Ustaz akan menyampaikan tentang bagaimana pendidikan akidah kepada anak gitu ya. Nah, langsung saja Ustaz, mangga dipersilakan. Hatur nuhun, hatur nuhun Kang Ajis. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahillazi wabarakatuh. an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azman. Abadu qahu ta'fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku ansakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun sidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun al-ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam ya Nabi bana wa nabiyana Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini ya kita akan sharing mungkin ya, kita akan membahas berkaitan dengan pendidikan akidah. Ini penting sekali ya gitu kan ya. Tapi sebelumnya ingin Bapak ngecek dulu suara Pak jelas. Ya, kedengaran Halo? Ustaz. Kedengaran. Oke. Nah, biasa ini harus cek sound dulu. Oke. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya bahwa anak itu adalah amanah yang paling agung yang Allah titipkan kepada kita. Di balik wajah polos dan senyum suci ya, sucinya anak itu tersimpan hati yang masih bening, ya siap menerima arah, nilai dan keyakinan apapun yang ditanamkan kepada anak. Kalau diibaratkan itu seperti tanah yang subur, ya apapun benih yang tabur, ya ditabur di atasnya tentunya ya, itulah yang akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupannya. Maka ini tugas pertama dan pertama dan utama bagi
setiap orang tua dan didik itu bukanlah mengajarkan anak bagaimana mari dunia, tetapi bagaimana mengenal Tuhannya. Sebab dari pengenalan itu lahirnya cinta, dan dari itu biasanya akan tumbuh. Jika hati anak sudah mengenal Allah, jika anak tumbuh tanpa mengenal siapa penciptanya, maka hidupnya itu akan mudah goyah, akan mudah goyah oleh gemerlap dunia dan bisikan hawa nafsu. Nah, maka itu pendidikan akidah itu bukan sekedar pelajaran di bibir, tetapi itu tadi yang menanam anak. Bukan hanya tahu bahwa Allah Maha Esa, tetapi bisa diawasi. Bukan sekedar hafal nama Allah, tapi karena rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam siapa disebut dengan iman yang hidup. Jadi iman itu menumbuhkan, iman itu akan menumbuhkan rasa takut kepada dosa, rasa malu untuk berbuat salah, dan rasa rindu untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini betapa banyak anak cerdas, bahkan berprestasi, tetapi itu kehilangan arah. Kenapa? Tidak memiliki landasan akidah yang kokoh. Sebaliknya, mungkin anak yang sederhana mungkinnya katanya, tapi ditanamkan nilai tauhid sejak kecil, itu akan menjadi pribadi yang tegar, sabar, dan berani mempertahankan kebenaran. Orang tua, ini orang tua dan guru atau pendidik, pendidik itu harus menyadari bahwa pendidikan akidah itu tidak mulai di sekolah, tapi di rumah, di pangkuan ibu, di teladan ayah, di suara yang penuh dengan nama Allah. Saat anak melihat orang tuanya berdoa dengan khusyuk, bersyukur mendapatkan nikmat, dan bersabar di dalam ujian, di sanalah akidah sedang ditanam dalam hatinya tanpa kata-kata. Jadi akidah itu secara bahasa saja, itu kan artinya artinya tali, Jadi akidah itu adalah tali yang mengikat hati anak kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak itu tidak terlepas dalam arus zaman, di tengah derasnya pengaruh teknologi, dia membutuhkan hanya anak yang memiliki keyakinan yang kokoh, yang akan tetap teguh, mungkin akan di asaran. Mendidik akidah berarti menanamkan yang ini bukan kebetulan, tapi amanah, bahwa setiap nikmat besar Allah, setiap ujian itu datang dari Allah, dan setiap langkah itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman inilah anak itu menjadi pribadi yang tidak hanya berilmu, tapi juga beriman. Tidak hanya berani, tapi juga berkuat. Tidak hanya suksesnya, tapi juga selamat di akhirat. Maka kita sebagai orang tua ataupun mungkin pendidik, kita harus menanamkan akhlak, menanamkan akidah, akidah dalam jiwa sejak ini. Genggam tangan anak dengan kasih, tuntun hatinya menuju Allah dengan sabar, dan jadikan rumah kita itu tempat pertama anak-anak mengenal Allah atau bertauhid, mengesahkan Allah. Karena dari akidah yang benar akan lahir amal yang lurus dan akhlak yang indah, dan generasi yang akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun mungkin ini
dalil ya, dalil ini rujukan ya, rujukan di dalam Al-Qur'an ada di dalam surat Luqman ya ayat ke-13 ayat ke-13 ya, ini ketika man menasihati anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai aku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, mayuridillahu bihi khairon yuqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, niscaya ya Allah itu akan memahamkan di dalam urusan agama. Maka ini ya di ayat dan di kalau bisa sebutkan pentingnya ya ini makna ya dan pentingnya pendidik akidah ini menurut mengambil tadi referensi dua surat Luqman ya, surat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan bahwa itu adalah fondasi utama dalam seluruh sistem pendidikan Islam. Ya, pendidikan akidah itu bukan sekedar pelajaran tentang yang dihafal di kepala ya, melainkan itu proses pembangunan keyakinan yang hidup dalam hati anak bahwa yang Allah satunya Tuhan yang berhasbah, ditakuti dan dijadikan sumber harapan. Pendidikan akidah ya, ini berkaitan dengan sekali lagi ya, pendidikan akidah yang harus ditanamkan kepada sejak dini. Yang pertama itu bahwa akidah adalah cahaya pertama sebelum ilmu dan akhlak. Jadi segala amal, akhlak, pengetahuan itu tidak akan bermakna tanpa akidah yang benar. Sebab ada cahaya yang menuntun arah hidup anak. Tanpa akidah, ilmu bisa menyesatkan. Karena akal berjalan tanpa cahaya hidup. Tanpa akidah, akhlak itu bisa rapuh. Kenapa? Karena bukan hanya nafsu manusia. Tanpa akidah, ya ibadah itu bisa menjadi rutinitas kosong rohani. Maka ya orang tua ataupun mungkin pendidik harus menjadikan tauhid sebagai pelajaran pertama yang dilakukan tadi Pak Lukman ya, kita menasihati anaknya sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Iya bunya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua bahwa anak yang mengenal Allah itu akan mudah diarahkan kepada kebaikan. Ini pentingnya gitu kan. Jadi dengan mengenal Allah itu akan lebih mudah menerima nasihat dan aturan. Sebab anak belajar bahwa ketaatan itu bukan kepada orang tua semata, tapi kepada Allah yang merintahkan untuk berbakti. Ketika anak memahami bahwa Allah melihat setiap saat, maka anak akan berhati-hati dalam berbuat. Anak tidak perlu selalu diawasi. Kenapa? Karena kesadaran datang dari iman, bukan perasaan. Inilah ya yang disebut dengan muraqabah. Ya, muraqabah itu adalah perasaan yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Rasa itulah ya yang buat dosa. Bahkan ketika anak jauh dari pengawasan orang tua. Terus yang ketiga, ini pentingnya ya, akidah itu bahwa dengan akidah ya, anak yang memahami tujuan hidupnya itu akan tahu terhadap godaan. Jadi pendidikan itu menanamkan bukan belajar atau mungkin bekerja, tapi hidup ada untuk ibadah dan mengembangkan aman. Bagaimana mungkin ini ayat yang familiar ya, yang setelah kita
dengar mungkin di ceramah-ceramah ataupun mungkin bahkan dihafal, Allah hafal, wa ma khalaqna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, kata Allah, ya, menciptakan manusia lain agar mereka beribadah kepadaku. Anak ya, yang memahami nah ini itu akan tumbuh menjadi pribadi yang tahu yang arah hidupnya. Anak itu tidak akan mungkin putus asa, ya, tidak akan mudah putus asa, tidak akan kehilangan jati diri, dan akan mampu menghadapi perubahan zaman dengan iman yang penuh. Dan keempat, ya, anak yang akhirnya itu tidak ya oleh urusan pemikiran sesaat, ya, pemikiran saat. Jadi di zaman modern ini, ya, bahwa anak itu kan dihadapkan yang bingung, ya, ada materialisme dan ideologi yang merusak fitrah. Tanpa benteng akidah itu anak akan mudah, ya, kehilangan arah. Namun kalau anak yang memiliki keyakinan pada Allah itu akan memiliki kompas hati yang tentunya kembali kepada kebenaran. Anak akan mampu, ya, mampu menimbang setiap informasi, setiap mungkin tren, mungkin, ya, setiap tren atau dalam kesesatan. Jadi menanamkan akidah kepada anak itu adalah membangun fondasi ilmu ibadah dan akhlak itu akan tumbuh akidah. Akidahnya lemah, semua pendidikan lain itu mudah runtuh. Karena itu, terutama kita, ya, sebagai orang tua harus mengikat anak itu dengan akidah itu sejak di perdana atau juga, ya, dan suasana rumah mungkin yang penuh dengan zikir kepada Allah dan dengan akidah yang benar itu akhlak baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin kita dulu, ya, enggak itu mungkin, ya, berkaitan dengan penting, ya, akidah gitu kan, untuk Mangga mungkin kita buka dulu, ya, sebelum dilanjutkan, mungkin, ya, mungkin silahkan mau merespon, ya, atau mungkin tadi merespon, menanggapi, ataupun mungkin bertanya, mungkin berkaitan, kita diskusi, ya, berkaitan dengan pendidikan, ya, atau lihat tarbiyatul akidah, mungkin itu mendidik akidah, ya, kepada anak. Mangga Kang Bu mungkin respon ataupun mungkin pertanyaan. Mangga silakan. Ya, baik. Syukur jazakallah khairan kasiran pada Pak Ustadz gitu, ya. Pak Ustadz sudah memaparkan, ya, sudah memaparkan apa yang tadi disampaikan begitu, ya, terkait pendidikan akidah, ya. Tadi disampaikan tanamkanlah anak-anak itu untuk jangan berbuat syirik kepada Allah begitu, ya. Lalu yang kedua mengenal Allah, Allah itu maha melihat gitu, ya. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi. Jadi pastikan bahwa anak itu eh, merasa diawasi begitu, ya, supaya dimanapun dia berada itu tidak akan berbuat macam-macam karena ada yang lihat gitu, yaitu Allah gitu, ya. Yang ketiga adalah tadi memahami tujuan hidup gitu, ya. Bahwa setiap manusia itu diciptakan pasti ada tujuannya begitu, ya. Baik, mangga selanjutnya ada yang bertanya dari Ibu Gina Lukita Sakinah. Mangga, Bu Gina, sampaikan kalau bisa open kamera begitu, ya. Mangga. Iya sebentar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik. Ini suaranya putus-putus ya, Pak ya? Iya putus-putus gitu ya. Suara Ustadz juga putus-putus, suara Bu Gina juga putus-putus. Oke, saya ganti ke sini. Ujian ya, ujian itu. Ya lagi hujan ya Pak Ustadz. Ya, mangga Bu. Enggak di sini. Tahu nih. Bentar, ada tamu. Saya ini lagi deh. Saya sambung lagi ya, Pak ya. Oh, siap. 5 menit. Ada ini galau. Siap. Siap. Ya, Lanjut aja mungkinnya tadi Bu Gina Lukita Sakina, mangga kepada Kak Karmana, Pak Karmana ini ya. Mangga Pak Karmana yang sudah mengacungkan tangan. Ya, silakan. Ya, udah apa? Silakan Pak. Assalamualaikum. Silaturahmi Pak dari Pak Abu Zaki. Salam silaturahmi. Putus-putus ya Pak suara. Silakan Pak Karmana menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya. Gini, ada ini anak itu sulit untuk belajar itu ketika diajak nangis dan tindakannya harus gimana gitu supaya tidak wujud kepada anak tersebut tidak belik gitu lah. Kurang jelas ya pertanyaannya. Boleh dituliskan saja Pak Karmana. Oh. Atau coba ditutup tutup videonya, hanya suaranya aja. Coba ditutup kameranya, hanya suaranya aja. Silakan langsung. Mudah-mudahan sih lebih jelas. Nah. Jelas. Masih putus-putus ya Pak Karmana? Udah jelas? Ya, silakan, sudah jelas. Sudah jelas, silakan. Ada. Gini Pak, jadi ini ada anak gitu ya. Nah, anak tersebut itu kalau disuruh belajar itu malah nangis. Nah, tindakannya harus gimana sih anak tersebut gitu. Tidak belikan gitu namun untuk bahasa Sunda Bapak. Ya, memang Pak Ustaz, jadi memang anaknya susah belajar gitu, dikasih tahu tuh malah nangis gitu gitu. Belikan gitu ya kalau kata orang Sunda mah begitu. Ini gimana Pak Ustaz gitu? Bisa diulang itu pertanyaannya Kang Ajis. Bapak nggak dengar itu putus-putus gimana? Ya, tadi kalau yang disampaikan itu apa ya? Nah itu susah belajar gitu. Kalau disuruh belajar tuh malah nangis gitu. Kalau kata orang Sunda itu belikan Pak Ustaz. Usianya berapa tahun usia? Gimana Pak? Mungkin Pak Karmana dituliskan aja ya, biar lebih jelas gitu ya. Sepertinya suaranya masih putus-putus karena hujan gitu. Di sini juga saya lagi di Garut sedang hujan gitu.
Soalnya nih, inilah ujian, salah satu ujian ketika ya apa bulan Ramadan gitu kan ya, berkaitan dengan sinyal gitu kan. Kalau mungkin tadi bagaimana misal ini mah yang terdengar Bapak aja ya gitu. Kalau mengajar anak yang mungkinnya susah untuk belajar gitu, justru ketika itu nangis ya seperti itu ya gitu kan. Mungkin Iya, kalau punya nangis. keinginan itu harus dibelikan gitu kan ya. Itu mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau ntar ada ya kalau di dalam apa kita atau ya kan apa di tarbiyatul aulad gitu kan ya, di tarbiyatul aulad artinya apa pendidik ya, anak ya, pendidik anak dalam nasi ulwan ya, ada beberapa metodologi untuk mengajarkan, ada mengajarkan anak itu ada beberapa gitu kan, bukan hanya metodologinya ya, dan mungkin tergantung juga anak usia berapa tahun kan, berapa tahun. Kira ini penting juga harus diketahui ketika mendidik anak itu gitu kan, sebab kan nggak sama gitu, tidak sama mungkin Anda anak dari 07 sampai 7, dari anak misalkan apa namanya dari 6 ke 10 kan, itu mungkin harus beda-beda ya. Kalau mungkin anak yang masih kecil misalkan mengajarkannya itu terus penuh dengan kebutuhan gitu ya, kasih sayang gitu kan. Kami kan usianya 0 sampai apa namanya 0 sampai 7 tahun gitu kan ya. Beda mungkin ntar kalau di usianya dari tahun ke atas gitu. Jadi mungkin tergantung pada anak gitu kan ya. Dan memang kalau misalkan ketika anaknya keinginan dan memang kadang apa namanya kesalahan dari orang tua itu karena tidak mau rewel pada anaknya, maka langsung dibelikan. Itulah ketika ini sebuah menjadi kebiasaan gitu kan. Ini seakan kan metodologi pendidikan itu dengan pembiasaan gitu kan, bukan kebiasaan. Jadi kalau misalnya dibiasakan apa jeleknya, anak akan jelek. Kalau kebiasaannya dengan hal-hal positif, maka akan yang positif. Mungkin untuk ya beda antara bapak dengan anak. Ya, kalau bapak itu seharusnya tegas, tapi ketegasan tersebut jangan sampai juga gitu kan, ketegasannya itu menghantarkan rasa takut anak. Kalau beda lagi kalau ibu itu harus dengan apa namanya kelembutan gitu kan, dengan kebablasan juga. Misalkan karena kelembutan itu bisa menjadi apa namanya tadi kalau bahasa sama gitu kan, atau mungkin menjadi anak yang manja, itu seperti itu kan. Itu Pak tadi yang belum apa, kalau bisa mungkin bisa di apa namanya ditulis mungkin di chat saja mungkin. Coba Karmana ya Pak, karena maaf tidak bisa menjawab apa namanya sesuai ya dengan yang tadi ditanyakan mungkin ya, seperti itu. Maaf sekali mungkin ya. Ya inilah salah satu ujian ya, ujian kita ketika seperti itu. Ya gimana Karmana, sudah jelas ya? Baik, selanjutnya Mangga ada yang mau ditanyakan? Siapa? Bu Gina, Bu Haura, Pak Irfan gitu ya. Bu Gina, Mangga Bu Gina. Silakan langsung aja. Iya Pak, Assalamualaikum. Ini nggak pakai kamera, lebih lancar ya? Ya lebih jelas mungkin kalau nggak pakai kamera. Iya. Izin bertanya nih Pak Ustadz. Yang ya. Jadi kan tadi ya setelah penjelasan Pak Ustadz, akidah pada anak seperti yang dipaparkan sebelumnya gitu. Tapi kan kita tahu tuh ya, kalau sunnah Rasulullah itu yang prinsip itu kan pola perjalanan Rasulullah yang kita
apa yang kita tunggu gitu. Anak usia berapa Pak yang udah misalnya iya tuh Palestina satu gitu. Jadi kita tuh harus berjuang biar nanti kita bisa membebaskan Palestina kalau Islam satu gitu. Misalnya ada jiwa-jiwa gitu perjuangannya untuk anak gitu. Itu mungkin di usia berapa bisa dididik gitu anak untuk menyadarkan kondisi apa Ini ya itu ya Pak, terima kasih. Ustaz, agak putus-putus ya sama. ya, oke. Tapi Bapak mungkin poinnya ya ini kata Gina berarti usia berapa gitu kan menanamkan anak untuk mungkin tadi perjuangan mungkin ya itu kalau Bapak apa di bawahi ya seperti itu gitu kan. Nah, mungkin ini ada beberapa ya ada tadi disebutkan juga ya ada no kan kalau kata Sayyidina Ali ajarilah anakmu ya di 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga. Ada yang pertama mungkin 7 tahun pertama ya seini ya disebut mungkin pas mengenal usia 0 sampai 7 tahun gitu kan ini apa namanya pengenalan. Jadi pada masa 0 sampai 7 tahun itu anak itu kan berada pada tahapan kebutuhan fitrah ya masih bersih pikiran polos dan semua pengalaman hidupnya itu akan tertanam menanam ya kesan mendalam karena ini disebutkan gitu kan ya waktu emas kan bagi orang tua dan pendidik untuk menanamkan benih tauhid ya benih cinta dan kebiasaan yang lembut misalkan kenalkan Allah sebagai pencipta dengan rasa cinta bukan nah, ini usia 0 sampai 7 gitu kan atau juga menyebut nama Allah dalam aktivitas harian itu di usia 6 sampai 7 ya ceritakan boleh kisah para nabi untuk menumbuhkan rasa kagum gitu kan rasa kagum atau mungkin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya di usia 0 sampai 7 ya boleh misalkan menceritakan kisah apa kisah kekuasaan Allah seperti kisahnya misalkan Nabi Nuh gitu kan bagaimana Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Allah gitu kan dengan dimasukkan ke dalam perahu gitu kan itu atau mungkin Nabi Yusuf gitu kan bahwa menanamkan ya bahwa Allah itu maha penyayang gitu kan ya itu sampai Allah itu ini gitu kan melindungi kepada Nabi Yunus. Juga mungkin bisa juga kisah Nabi itu dibakar misalnya oleh Raja Namrud. Itu mungkin dari usia 0 sampai 7 tahun. Ada juga mungkin di usia 7 sampai 10 tahun. Mungkin ini fase pembiayaan dan penguatan iman. Itu biasanya itu usia 10 mulai ya bukan ya ini biasa maka punya untuk menanamkan pembiasaan atau mungkin ini penguatan iman gitu ya misalkan memperkuat tauhid ya dengan penjelasan pemahaman kepada anak ya dan sebab di usia 7 sampai 10 tahun kan sudah mulai berpikir sudah baik itu kan seperti itu gitu kan ya terus juga bisa dibiasakan sebagai wujud konkret daripada keyakinan itu kan berarti pelaksanaan belajar membiasakan berkaitan dengan ibadah gitu kan ya dengan ibadah kan udah 7 sampai 10 tahun itu pembiasaan ya pembiasaan gitu kan kalau Allah minta ya di dalam Toha ayat ini anak sesungguhnya aku ini Allah berfirman ya sesungguhnya aku ini adalah Allah ya. La ilaha illa ana ya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali aku maka bunyi ya ibadahlah kepadaku wa aqim sholat dan
untuk ini apa namanya sebagai bukti keimanan itu yaitu menjalankan perintah Allah itu pengusahaan itu diajarkan di usia 7 sampai 10 ya, gitu kan. Terus juga uh, apa menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah secara seimbang ya. Jadi apa namanya menumbuhkan rasa takut dan secara imbang kan itu di usia 7 sampai 10 tahun. Jadi bisa apa rasa harap gitu kan bahwa Allah pengasih, Allah penyayang, Allah Allah pengampun. Tapi juga harus seimbang juga ya, tanamkan juga ya supaya ada yang disebutkan dengan rasa ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, usia 7 sampai 10 tahun dan apa namanya kalau di usia kalau selanjutnya di usia 10 sampai ke atas mungkin 10, kalau 10 biasa sekarang sudah mulai ada balik gitu kan, anak-anak balik itu kan kelas, kalau perempuan ya kelas 4, kelas 5 itu sekarang sudah ada yang haid gitu kan, menunjukkan sudah ada kematangan. Nah disinilah ya mungkin ada manfaat dan tanggung jawab iman. Salah satu mungkin ya ini lebih jauhnya bahwa pemantapan dan tanggung jawab iman itu ya bukan hanya sekedar misalkan akidah itu dijadikan sebagai apa namanya kompas hidup gitu kan, terus dan mungkin disinilah menanamkan perjuangan mungkin di usia 10 tahun. Kalau misalnya anak ajar untuk misalkan membela Palestina mungkin belum. Usia kalau selama ya di sanalah gitu kan kita bisa gitu kan menanamkan rasa misalkan solidaritas ya, sama sebab salah satunya kalau di dalam hadis la yu'minu hatta li ahlihi kama yuhibbu nafsi, tidak sempurna ya keimanan seorang itu sehingga mencintai ya saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Mungkin seperti itu kan mungkin yang paling teh gini kalau mengajarkan mungkin salah satunya tadi ya untuk perjuangan gitu kan ya sebagai bukti iman, sebagai bukti keyakinan itu kan, maka mungkin di usia 10 tahun ke atas. Jadi setelah apa ya mungkin bisa sebutkan sudah balah akalnya mungkin sudah apa namanya sudah dewasa bisa maksudnya sudah balik ya gitu sudah bisa memikir tanggung jawab mulai di usia 10 tahun. Kalau tadi ya di 10 tahun ke bawah mungkin tadi kalau sampai 10 pembiasaan. Nah, kalau misalkan apa namanya di 0 itu ada wallahu a'lam. Ya baik, Mangga Bu Gina sudah puaskah dengan jawaban dari Pak Ustadz? Jadi sudah disampaikan ya? Ya baik, sudah disampaikan tadi 0 sampai 7 tahun gitu ya, diceritakan tentang para nabi gitu ya. Nabi Nabi Ibrahim gitu ya. 8 sampai 10 tahun pembiasaan ya. Memperkuat tauhid, pembiasaan ibadah gitu ya. 10 tahun ke atas bagaimana di solidaritasnya diperkuat, tanggung jawabnya begitu ya. Baik, Mangga ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya, Mangga? Dari ya, Bapak Ibu sekalian, boleh di kolom chat atau mengacungkan tangan begitu ya. Di sini ada Bu Haura, Bu Elin, Bu Tumini begitu ya. Bu Rahma, Bu Mia begitu ya. Mangga ada yang menanyakan Pak Rahmat, Bu Jujur, Bu Pipit, Bu Feni begitu ya. Ada yang menanyakan atau mau diskusi tentang bagaimana menanamkan akidah kepada anak begitu ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absen hari ini ya sudah disampaikan di kolom chat. Diklik Google Form-nya lalu diisi daftar hadirnya begitu ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Ini ada Bu Nis, Bu Hatimah Iim, Jum User, Bu Rina, Bu Haura begitu ya.
Nah, kalau nggak ada mungkin dari saya aja ya, Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, ini kan kalau misalnya anak-anak kecil ya, dipahamkan kita tentang akidah, tentang siapa itu Allah, siapa itu, dan sebagainya begitu ya. Memang kadang-kadang saya dulu melihat di SMP begitu ya, tingkat SMP swasta biasa begitu ya. Ini anak-anak tuh kalau di sekolahnya sih mungkin sholat ya karena kewajiban gitu ya. Tapi ketika di rumah ya apa ya? Kalau ditanya gitu ya, bangun jam berapa? Jam setengah enam gitu ya. Sholat subuh enggak? Enggak begitu ya. Nah ini mungkin kalau di sekolah itu kan sholat itu ap- rasa terpaksa begitu ya. Tapi ketika di rumah itu ada yang mengawasi agak susah juga ya gitu. Itu gimana ya Ustaz, tanggapannya begitu? Ini berkaitan apa namanya pendidikan itu kan luputnya ya gitu kan bahwa pendidikan itu harusnya ada mungkin bisa 3 atau 4 ya yang harus apa harus ada kesamaan gitu kan ya untuk mendidik anak itu gitu kan. Yang pertama jelas seperti orang tua ya sebagai keluarga itu paling utama untuk pendidikan itu ya baik akidah, ibadah, akhlak gitu kan, mungkin intelektual itu semuanya yang pertama itu justru yang tamat itu di keluarga terutama sebab menyebutkan justru yang paling wajib atau bisa disebutkan ya yang berhak untuk mendidik anak adalah orang tuaku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua jelas berarti ada yang sekolah gitu ataupun guru mungkin institusi gitu itu mungkin ya makanya harus ada kesamaan gitu kan antara apa orang tua dan guru gitu kan sehingga betul-betul bersambut misalnya apa yang diajarkan oleh guru apa yang diajarkan oleh orang itu harus ada kesamaan sehingga itu mendidik ya menjadi anak itu itu kan ya cek sunama ujung-ujung ojol-ojol gitu kan tidak ketiganya itu biasanya lingkungan gitu kan lingkungan itu maka harus ada tiga itu kalau Hajar Bentara itu disebut trilogi pendidikan ya guru dan lingkungan bahkan ada satu lagi ya ada yang menyebutkan satu lagi apa justru misalnya gitu kan di samping institusi yang sekolah itu umum kan memang biasanya ada apa namanya madrasah atau masjid mungkinnya masjid kan itu mungkin ya jadi ada 4 itu apa namanya menjadi tempat lah gitu kan ya untuk mendidik dan ini harusnya ada kesamaan gitu kan antara orang tua pendidik apa guru dan lingkungan sehingga ketika sama gitu kan ya ingin menjadikan anak soleh dan soleha panduannya gitu kan itu harus ada kesamaan mungkin di prinsipnya ya kalau mungkin untuk metodologi gitu, mungkin saja berbeda mungkin ya tapi yang penting prinsip gitu prinsipnya keluar bahwa ingin menghantarkan misalkan menjadi yang lurus idahnya itu kan misalkan apa namanya intelektualnya gitu kan tapi bagus juga akhlaknya dan hebat juga kita mungkin seperti itu harus ada mungkin prinsipnya seperti itu kan walaupun ntar mungkin metode mungkin ada beda-beda mungkin seperti itu jadi ini ada kesamaan antara orang tua ya di sekolah misalkan dan lingkungan maka kalau misalkan lingkungan ya kurang baik maka inilah mungkin harus kita ya untuk memperbaiki mungkin inilah ya mungkin kita sih insan bukan hanya sekedar insan namanya kita itu hamba Allah tapi juga kan insan sosial gitu kan yang amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu jadi harus ada kesamaan antara orang tua ya guru mungkin dan lingkungan Allah a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Mama ada yang dari yang lain? Tadi di depan itu ada di depan.
Ada yang lain enggak? Ini ada chat ya dari Pak Rahmat ya, makasih atas sarannya ya Pak Rahmat gitu ya. Banyak yang mengeluhkan putus-putus gitu ya. Selain memang karena masalah jaringan internet, bisa juga karena tingginya feedback atau bagusnya pemateri atau harus menggunakan earphone terpisah gitu ya. Terima kasih Pak Rahmat gitu ya. Silakan yang mau diskusi lagi. Nah, ini Ustaz, ini kadang-kadang gini gitu ya. Katanya kita kan metode pendidikan itu kan harus suri tauladan yang baik gitu ya bagi anak gitu. Cuma kadang-kadang orang tuanya juga merasa tahu diri gitu ya. Nyuruh anak sholat tepat waktu, tapi kadang-kadang kita juga lalai begitu ya. Nah, bagaimana kita mendidik diri kita sendiri supaya tauhid kita kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat lagi begitu ya. Ya kalau misalkan kita berharap bahwa anak itu kita berharap bahwa anak itu kan tauhidnya kuat, tapi kan lihatlah di orang tuanya tauhidnya kuat apa enggak. Nah, kita sebagai orang tua, gimana ya cara kita untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah? Eh, Semua itu melibatkan Allah. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah, kita juga ibadahnya bagus kepada Allah gitu. Sehingga menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita gitu. Nah, Salah satu metodologi pendidikan itu adalah dengan keteladanan buat anak atau buat hasan gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW pun ya itu menjadi apa namanya bisa masuk ya termasukkan dalam suatu buku ya kan Mbak dari seorang yang pengaruh di dunia gitu kan, maka Rasulullah SAW itu adalah orang yang pertama. Kenapa? Sebab Rasulullah itu mendidik bukan abad itu dengan dengan uah gitu, dengan ketendanan gitu kan. Jadi ketika Rasul misalkan memerintahkan untuk melaksanakan ibadah, sholat satunya ya, salah satu sholat Rasul itu sampai justru pertama sampai bengkak-bengkak gitu kan ya, bahkan sampai diriwayatkan ya di Aisyah itu bertanya gitu kan, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah mencama konon kitu-kitu teuing gitu, padahal kan Rasul itu sudah sudah dijamin masuk surga, dosanya pun itu diampuni gitu, tapi kata Rasul tidak amin. Jadi orang yang pandai bersyukur itu seperti itu gitu kan. Jadi memang Rasul itu berikan apa namanya contoh dulu gitu kan sebelum apa namanya sebelum tadi memerintahkan ke yang lain. Mungkin jangan sampai ya bentik curug balas nunjuk karang balas nyuara mengejar, terutama ini itu kan berhubung gitu kan ya. Jadi bukan hanya kita itu memberikan kata-kata kan mengacu pada gitu kan. Jadi usia 0 sampai 7 itulah salah satunya apa namanya anak itu ya jadi ya bukan ucapan kita kan di apa yang akan diterima itu, tapi apa yang dilakukan oleh kita seperti itu ya. Maka yuk sama-sama gitu ya, kita sebagai mudah-mudahan Allah berikan kepada kita gitu kan untuk memberikan uswatun hasanah ya, suri tauladan yang baik kepada anak-anak kita, sehingga jangan sampai ya kan justru jadi apa namanya bumerang gitu, senjata makan tuan kan, kebaikan kepada anak sedangkan kita tidak. Oleh sebab itu mungkin harapannya ini bisa menjadi pemicu ya, menjadi apa namanya bagi kita gitu kan, ketika kita ingin anak kita baik maka yuk kita sama-sama baik diri, seperti itu mungkin ya, wallahu a'lam. iya, terima kasih Ustaz. Ya, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan dari Bu Aura, Bu Elin gitu ya. Pak Rahmat. Enggak ada yang ditanyakan dari
Bu Rina, Bu Anissa Martina, gitu ya, Bu Intania, Bu Adi Prasetyo, gitu. Ada yang menanyakan? Silakan, Bu Bina mengacungkan tangan lagi, Mangga. Hai, eh, Assalamualaikum kembali Bapak dan Aib Zaid. Eh, ini sekedar kalian curhat juga sih Pak, gitu kan? Saya kan orang tua sambung ya, dari ketiga anak gitu, umur 7, 5 dan yang kedua terakhir ketiga laki. Kemudian apa ya? Dalam waktu yang singkat ini karena saya begitu langsung mendapat bonus gitu ya anak-anak. Ada nggak Pak? Jujur sih saya agak lumayan hard work juga tuh Pak gitu. Lumayan transisi dan adaptasinya lumayan banget gitu. Dari masa single langsung jadi seorang ibu gitu bagi 3 anak. Apa ya? Yang sudah lumayan besar mungkin ada yang udah SD kelas 2 gitu kan. Jadi mungkin pertanyaannya, adakah saran atau nasihat untuk saya biar adaptif gitu, biar cepat gitu, minimal menikmati prosesnya lah Pak gitu, karena jujur sulitnya luar biasa gitu. Tapi dari kebiasaan single tiba-tiba harus jadi seorang ibu, dari kebiasaan bekerja terus di rumah aja sebagai ibu rumah tangga gitu. Itu mungkin minta nasihatnya. Oke, Regina, ini mungkin pertama dari paradigma dulu ya, Regina ya. Paradigma dulu mungkin yang paling utama bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kudroh dan irodah ya, atas dasar kuasa dan kehendak Allah gitu kan ya. Ini mungkin yang paling utama dulu ya, yang paling utama itu adalah menerima ketentuan dari Allah. Artinya apa, ridho gitu, harus ridho kan. Ini mungkin daripada rukun iman yang keenam ya, takdir, bahwa takdir itu kan khairihi wa syarihi minallah, bahwa baik dan buruk itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya itu menurut kita, belum tuh menurut Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Maka inilah pentingnya kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Bapak itu membahas ya, ada ayat-ayat motivasi gitu kan. Bahkan kalau salah mungkin Bapak sering ya sehan gitu berkaitan dengan ayat-ayat motivasi ya. Salah satunya misalkan ayat inna ma'al usri yusra, ya sungguhnya beserta kesulitan itu akan ada kemudahan. Itu mungkin mesti kita yakini gitu kan. Setiap ada permasalahan disanakan aja seperti itu. Yang kedua misalkan dengan ayat motivasi ya, misalkan innallaha masabirin, bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar kan ya. Bahkan kan bahwa apa sih tujuan, kembali kepada tujuan kita gitu kan, bahwa kita diciptakan itu tujuannya dan tiada bukan adalah hanya untuk beribadah. Tadi juga ada disinggung ya, wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, kata Allah ya, untuk beribadah kepada. Maka jadikanlah apapun yang terjadi yang telah Allah takdirkan kepada kita bagian daripada takorub ya, bagian daripada untuk melaksanakan tugas dan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin berbeda kan ya, yang lain kita dapatkan bonus langsung gitu kan. Nah, jadikanlah itu adalah peluang amal soleh.
berat Pak, memang namanya ibadah itu berat gitu kan ya, sebab bahkan sampai kita itu terusan 7 kali ya kita mengucapkan iya karena budu wa iya karena stain, hanya kepadamu kami beribadah dan ya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya memang untuk beribadah betul perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Beribadah itu sangat berat. Kenapa berat? Sebab bertangan dengan hawa nafsu. Sedangkan nafsu di surat ungkapan Nabi Yusuf ya menyebutkan inna nafsa la amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu akan senantiasa mengajak pada kejelekan. Itu seperti itu gitu kan. Maka yang pertama itu yang pertama dan utama ya kita yakini bahwa tidak terjadi kecuali kudroh dan irodah loh. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah menghendaki ya sesuatu, Allah itu tinggal mengucap maka akan. Mungkin itulah salah satu yang menimpa yang diberikan, mungkin yang diamanahkan Allah kepada Teh Gina. Itu seperti itu. Tadi pertama jelas ya kita terima gitu kan bahwa itu ada atau dengan ikhlas, bahkan ikhlas gitu kan ya, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah apapun yang telah Allah kehendaki jadi ibadah, jadi peluang amal soleh kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan adalah mendapatkan surga. Seperti itu kayak gini. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Gimana Bu Vina, sudah ya? Sudah jelas. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat begitu ya. Dari Ibu Intania, Fatwa Tunisa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin mau bertanya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu jika dalam proses mendidik anak-anak, suami belum bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya? Saya seorang ibu dari 3 orang anak. Suami saya saat ini bisa dibilang sedang mengalami kemunduran dalam beribadah. Mulai jarang sholat, bahkan saat Ramadan tidak berpuasa. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu dan istri? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Ini kalau seseorang disatukan itu untuk nikah ya, dan seorang dipasangkan itu namanya ajwajib kan. Jadi Allah itu menyebutkan nikah dan ajwajib itu, jadi bisa bersatu atau dipasangkan. Nah inilah ya mungkin yang harus ada mungkin ya, bahwa pada hakikatnya Allah menyatukan, Allah memasangkan itu untuk saling melengkapi. Ya, ketika misalkan tadi suami dalam keadaan futur, maka disinilah gitu kan istri gitu kan ya harus berperan nah gitu untuk watawasau bil haq watawasau bis. Ingatkan gitu kan sama-sama kan ya. Bahkan biasanya ini sering gitu kan Bapak ditanya gitu oleh ibu-ibu gitu kan, ini mak nanti seperti ini gitu, bagaimana cara misalnya salah satunya untuk mengingatkan suami gitu. Ini itu kan kowa, ini hanya juga ya bagi istri itu tidak bisa ya misalkan seperti menceramai suami, nggak bisa gitu kan. Itu harus ada metodologinya gitu kan. Kalau di dalam salah satu ya termasuk laki-laki, walaupun laki-laki itu dalam keadaan tidak baik, tetap dia harus sebagai pemimpin gitu kan ya, tetap sebagai pemimpin gitu kan. Maka bagaimana caranya? Mungkin seperti kalau dianalogikan seperti dulu Allah memerintahkan ya kepada Nabi Musa dan Harun, idhab ila fir'aun innahu togo ya, pergilah katanya ke Fir'aun itu sudah melampaui batas, maka berkatalah fakula kaul lajina, maka katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut. Itu seperti itu. Maka ibu juga caranya ya mengingatkan suami dengan cara yang
yang lemah lembut. Atau ini kalau ini bisa disebutkan bisa dipraktekkan, mangga ibu coba misalkan sholat ya di hadapan suami dan doakan di depannya gitu kan, kalau bisa ditarikan gitu kan, mudah-mudahan terdengar, apalagi sampai nangis, insya Allah Bu gitu kan, laki-laki itu akan kalah Bu dengan apa, itu salah satu dengan air mata. Maka bisa mungkin salah satu bapak teh mungkin hayang bapak ngahiji teh bukan hanya di dunia saja tapi hayang di akhirat bersama-sama, itu seperti itu tadi ya, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, jangan sampai seperti menggurui, tapi sama-sama untuk saling mengingatkan. Insya Allah, mudah-mudahan ya tadi ya, seseorang itu kan tidak macam-macam lah kenapa putur gitu kan, mungkin ada faktor apa gitu seperti itu ya. Makanya sekali lagi kita sama-sama ya kuatkan terutama diri kita ya kan, ku angfusakum wa ahli naro, jalah dirimu dan keluargamu. Maka yuk sama-sama jadi kita ya, keluarga kita dari apa, dari api neraka ya, satu dengan cara watawasau bil haq watawasau untuk senantiasa saling yang menasehati di jalan kebenaran dan kesabaran. Kalau benar itu harus sabar. Kalau misalkan sabar tidak benar untuk apa gitu kan. Maka ini satu kesatuan ya. Benar itu harus sabar. Tidak boleh putus asa. Seperti itu Ibu, mudah-mudahan Allah mengembalikan Bapak menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Wallahu a'lam. Ya, sekarang jazakallah khairan katsiran ya Pak Ustadz yang sudah menyampaikan jawabannya gitu ya. Bu Iman cukup ya Bu Intannya. Dan alhamdulillah Pak Ustadz kita sudah di penghujung acara ya. Jam 17.21 begitu ya. Mungkin dicukupkan aja ya kajiannya untuk kajian sehari hari ini. Mengapa Pak Ustadz ada yang closing statement gitu ya dari Pak Ustadz untuk merangkum apa yang sudah disampaikan pada sehari hari ini begitu ya. Enggak. Ini mungkin sedikit saja mengingat sama-sama ya bahwa menanamkan anak itu jelas ya sebagai investasi keabadian ilmu ya, keabadian ya. Jadi sekali lagi menanamkan akidah pada anak itu adalah investasi keabadian. Ilmu dan harta itu kan bisa ya, tapi iman yang tertanam itu akan menerangi hidup kita ya hingga sampai akhirat. Maka ini penting ya, yuk kita sama didik anak-anak kita ya. Anak kita bukan sekedar jadi orang pintar ya, tetapi jadikanlah gitu kan anak itu mengenal Allah, sebab hanya dengan ya mengenal Allah anak itu akan tenang, lurus dan penuh makna. Kita sama-sama mungkin ya tutup mungkin kajian ini dengan doa ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, kepada keluarga kita untuk senantiasa tunduk taat patuh yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah ya, dimudahkan di segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya, dan Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang banyak ya, untuk yang banyak, yang berkah mungkin ya, yang berkah gitu kan, untuk beribadah ya. Kita sama-sama tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Robbi habli minas solihin, Robbi z'alni muqima sholati wa min dzurriyyati, Robba atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanahu wa taala yang silakan untuk mengisi absen hari ini begitu ya. Sudah di share di kolom chat. Silakan diklik dan diisi daftar harinya begitu ya. Dan bagi ayah bunda yang bersedia untuk berimpak untuk operasional kegiatan keluarga cerdas begitu ya, baik kegiatan offline maupun kegiatan online gitu ya, itu sangat membantu kita untuk terus menyebarkan dakwah gitu ya tentang bagaimana mengasuh anak gitu ya, bagaimana memperkuat orang tua supaya lebih paham bagaimana mendidik anak dan memperkuat diri sebagai tauladan bagi anak begitu ya. Nah, impaknya bisa disampaikan melalui QRIS ya, QRIS yang sudah di-share. Eh, Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebesar-besarnya pahala dan keberkahan atas hartanya dan mudah-mudahan Allah jauhkan hmm, bahaya gitu ya, mara bahaya dari kita gitu ya, Allah jauhkan dan semua doa yang kita panjatkan di setiap sholat maupun di sore tadi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah amin. Ya silakan tuh di download ke RIS-nya gitu ya. Nanti silakan tuh ditransfer ke keluarga cerdas Cimahi gitu ya. Baik, kita sudah di penghujung acara jam 17.25. Jangan lupa juga untuk follow akun keluarga cerdas gitu ya di @_keluarga cerdas underscore gitu ya. Di sana banyak informasi kegiatan kita gitu ya tentang keluarga cerdas gitu ya. Dan jangan lupa juga follow juga mungkin akun Pak Ustadz gitu ya, Saung Tauruf @saung tauruf dan Sun Edu Sangi gitu ya. Edu Sangi dan jangan lupa juga subscribe YouTube Keluarga Cerdas dan silakan dinikmati semua video-video yang kita buat. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa khatmil Quran apa? Dan kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita bubar mungkin bisa foto dulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang bisa open kamera mangga dibuka. Nah, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa bertemu kembali di minggu depan hari Rabu jam 16.00 gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.